Terima kasih pemirsa, masih bersama kami kali ini dalam Publika, masih akan kita bahas mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Saya akan kembali ke Ibu Sri Sulastri. Ibu tadi sudah sempat disinggung mengenai angka yang cukup tinggi yang dirilis, mengatakan bahwa memang peredaran narkotika ini sebagian besar dikendalikan dari balik lapas. Seperti apa Ibu komentarnya? Betul, faktanya seperti itu. Jadi si Freddy sebelum dihukum mati, dia mengakui peredaran itu justru di mereka. Kenapa ini terjadi? Kan percaya bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan? Karena sarana dan prasarananya ada. Diberi keluasan yang sebenarnya tidak boleh dalam aturan Kemenkumham. HP itu tidak boleh, bawa laptop tidak boleh. Karena sekarang bisnis kan melalui IT sangat mudah. Ada bisnis online, termasuk online-nya si narkoba ini. Akibatnya apa? Ya dia di penjara memang ada masih bisa mengendalikan jaringannya. Masih bisa menjaringan karena ada patah mengatakan tempat yang paling aman itu adalah tempat yang paling berbahaya. Orang takut masuk penjara. Bandar enak saja dia di penjara. Tidak ada persoalan bagi dia. Karena dia siang saja di penjaranya. Ya, karena apa? Karena kita lihat sekarang ini yang paling banyak peredar narkoba di mana? Lapas. Terus masuknya bagaimana? Pertanyaan kita kan lapas, bagaimana masuknya? Berarti ada sistem yang terselubung di situ, yang tidak bisa dideteksi. Barangkali oleh kalapasnya juga tidak bisa dideteksi, atau terdeteksi tapi dibiarkan. Pertanyaannya kan apa? Ada yang di lapas kamarnya seperti kamar hotel, lengkap. Masih bisa perawatan ya Bu ya? Masih bisa perawatan, masih bisa segala macam. Ya, artinya tidak ada perbedaan antara dia di luar atau di dalam. Nah, sehingga prinsip penjara itu adalah tempat yang paling aman bagi peredaran narkoba, benar. Tidak bisa dipungkiri lagi. Kenapa? Nasabahnya juga kan tidak di penjara semua sudah. Konsumennya ada di sana di nasabah. Karena 70% tadi isinya itu penjara. Jadi ditinggal dijual di situ saja. Mungkin kita katakan, masuk ke sana mesti pakai uang. Ya uang untuk beli itu, beli barang itu diberikan bebas hanya di sana kan. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Maka yang harus kita perhatikan benar bagaimana sistem pengawasan dan pengamanan masuk keluar dari para itu kadang-kadang yang mensuplai dari luar juga bisa. Yang di dalam makanan, saya perhatikan ada yang dalam makanan ya, dimasukkan dalam makanan yang tidak deteksi ya. Ada yang makanan memang dia obok-obok, ada yang tidak masuk dalam nasi situ tidak tahu dia. Jadi teknis pengemas peredaran narkoba di dalam lapas itu memang kita lihat berbagai teknis yang dipakai. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang jelas di narkoba di sana lebih enak. Makannya juga lebih enak katanya. Aja saya ada yang pernah menyalahgunakan narkoba. Gampang di sana. Dia sebagai gampang di situ. Ada banyak barang. Iya. Pasien kami juga yang ada ya, yang kadang dia tuh tidak sekali sudah pernah di penjara, kemudian datang lagi misalnya untuk berobat misalnya ya. Pas kami tanyakan bagaimana pemakaian atau narkoba di dalam penjara, justru malah lebih mudah dapatnya. Yang penting punya uang, tinggal dapat. Kalau di luar ini katanya dok lebih susah, kita nyari, kita harus ngubungin dulu ininya ya, pengedarnya, ketemuan di mana gitu ya. Kalau di dalam justru yang penting punya uang aja gitu, katanya seperti itu kata pasien yang kita asesmen seperti itu. Jadi seperti jajan mie instan aja ya, seperti itu ya? Bisa. Baik, dok, ini menarik. Kenapa akhirnya kasus narkoba ini bisa berulang, katakanlah pecandu setelah divonis, kemudian keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Apakah ada harapan seorang yang direhabilitasi itu pulih seutuhnya, tidak katakanlah tidak terfikir lagi untuk mencoba ataupun juga menikmati barang haram ini, dok? Adakah kemungkinan seperti itu? Ya, ada. Istilahnya tadi pulih ya. Jadi kalau namanya pasien narkoba itu kita sebut pulih, dan memang tujuan dari rehabilitasi tadi itu supaya pasien penyalahguna menjadi pulih, kemudian berfungsi sosial dan produktif. Nah,
memang kalau misalnya dikatakan apakah supaya tidak pernah terpikir lagi, rasanya itu tidak mungkin. Karena namanya sudah pernah makai narkoba itu memori bagaimana makainya, cerita-ceritanya itu ya. Nah, itu tetap ada di dalam otak itu. Jadi kita istilahkan namanya itu ada trigger, ada suges, itu pasti bisa selalu ada dalam diri pengguna. Nah, dalam hal ini rehabilitasi kita mengajarkan keterampilan, nah istilahnya coping skill. Bagaimana kalau misalnya timbul suges, apa yang harus dilakukan supaya suges itu tidak menjadi dia kambuh lagi dengan narkobanya, seperti itu. Baik, untuk itu dalam kesempatan ini juga tentunya kami berharap agar katakanlah pecandu ataupun juga korban yang saat ini masih menggunakan narkotika di luar sana untuk dapat melaporkan dirinya untuk dapat direhabilitasi di BNN ya, seperti itu. Karena setelah direhabilitasi maka terbebas dari ancaman sanksi hukum yang ada. Baik, terima kasih sekali dokter sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga Ibu Sri sudah hadir bersama kami. Masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan, kita bahas bersama kali ini, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Publika kali ini. Akhirnya saya Wimaya Sarusa mengucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.